Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika tidak ada ikatan kesatuan dalam diri Santo Petrus dan para penggantinya ini. Dan yang paling terasa adalah kita tidak bisa bebas masuk ke sebuah gedung gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 22 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di atas batu karang pengakuan iman Rasul Petrus, Engkau meneguhkan iman kami. Semoga di tengah guncangan badai kehidupan duniawi, Engkau senantiasa memelihara kami, sehingga kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 16 ayat 13 sampai 19. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai umat Katolik, betapa kita sungguh bersyukur karena kita yakin bahwa di semua gereja-gereja Katolik di seluruh dunia dirayakan iman yang sama dan tata peribadatan yang sama. Ada kesatuan sebagai satu gereja Katolik Roma yang antara lain dijamin oleh Santo Petrus dan diteruskan oleh para penggantinya, yaitu para paus. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika tidak ada ikatan kesatuan dalam diri Santo Petrus dan para penggantinya ini. Dan yang paling terasa adalah kita tidak bisa bebas masuk ke sebuah gedung gereja. Karena bisa jadi gereja itu punya rumusan iman dan tradisi yang berbeda-beda. Hari ini gereja Katolik merayakan Tahta Santo Petrus Rasul. Perayaan ini mulai dijalankan oleh gereja sejak abad yang keempat. Gereja bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kesatuan seluruh umat Katolik di dunia yang dijamin dengan adanya Tahta Santo Petrus.
Berbeda dengan pengertian sehari-hari dalam masyarakat kita, tahta Santo Petrus bukan berarti kekuasaan. Namun sebaliknya, tahta Santo Petrus berarti pelayanan. Salah satunya adalah pelayanan untuk kesatuan gereja. Melalui Santo Petrus dan para penggantinya, yaitu para paus, Kristus sendiri yang menuntun dan menggembalakan gereja. Dalam bacaan Injil pada pesta Santo Petrus hari ini, kita mendengarkan sabda Yesus yang mempercayakan gerejanya kepada Petrus. Bahkan disebutkan bahwa kunci kerajaan surga diserahkan kepada Petrus. Artinya, kepada Petrus dipercayakan pelayanan gereja yang dicirikan dengan pengabdian diri sebagaimana digarisbawahi dalam surat pertama Rasul Petrus. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara-saudariku yang terkasih, selain bersyukur atas rahmat kesatuan gereja yang dianugerahkan oleh Kristus lewat tahta Santo Petrus, kita juga dipanggil untuk semakin mengembangkan dan mewujudkan kesatuan gereja itu. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dapat kita lakukan sebagai andil kita untuk mewujudkan kesatuan gereja? Misalnya saja, dengan memperhatikan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh keuskupan, kita sebenarnya ambil bagian dalam karya upaya mewujudkan kesatuan gereja itu. Apalagi di masa pandemi ini, ada banyak kebijakan-kebijakan khusus dan luar biasa dari keuskupan yang harus kita ikuti bersama. Juga dengan terlibat aktif dalam kegiatan, entah itu di lingkungan, kelompok-kelompok kategorial, dan komunitas-komunitas. Kita juga bisa mengembangkan kesatuan dan paguyuban gereja secara konkret. Saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita bersama-sama syukuri atas rahmat anugerah Tuhan yang telah mempersatukan kita semua, gereja Katolik di dunia. Karena rahmat dan kasih-Nya, Tuhan yang selalu menyertai lewat pemimpin gereja kita, Bapak Paus kita dan para penggantinya. Semoga kita pun juga ikut ambil bagian dalam mewujudkan kesatuan gereja itu. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu.
Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.